warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kepada calon siswa-siswi kelas 7 di SMPN 2 Teluk Jambe Timur pada kegiatan MPLS tahun 2021 yang diadakan secara online. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS online. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Ibu memberikan materi, Ibu akan perkenalkan dulu ya nama Ibu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini kalian bisa lihat nih biografi Ibu ya. Jadi nama Ibu itu adalah Ibu Cucu Hamidah ya. Nah, kemudian Ibu adalah sebagai guru pendidikan agama Islam yang nanti akan mengajar kalian ya di kelas 7. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan di MPLS ini yaitu materinya tentang tata krama. Ya. Sebelumnya kalian harus tahu dulu ya tentang apa sih itu tata krama. Nah, di sini pengertian tata krama itu berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata itu artinya aturan atau norma, sedangkan krama berarti sopan santun. Jadi secara harfiah, tata krama itu mempunyai arti suatu aturan yang menjadi kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan santun dan disepakati oleh lingkungan. Nah, jadi kalian sebagai seorang pelajar harus memiliki tata krama karena kalian pelajar itu adalah orang yang punya ilmu ya. Jadi orang yang punya ilmu itu juga harus memiliki tata krama yang baik ya. Nah, dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipe kedongdong, yaitu apa? Berpenampilan menarik dalam berpakaian, dalam berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanya polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tidak terpuji. Suka dendam, egois, ya, suka menyakiti hati orang lain dan berkata kasar. Ada juga manusia yang bertipe durian. Itu apa? Berpenampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Nah, namun tata krama yang kita lakukan di sini bukanlah seperti buah kedongdong atau buah durian, tapi kita harus memiliki tata krama yang baik. Selanjutnya, apa sih fungsi dari tata krama itu? Fungsi dari tata krama itu adalah untuk menciptakan kondisi masyarakat tertib, damai, menyenangkan, dan teratur. Ya, karena setiap pribadi selalu menjaga perilakunya dengan menjaga perilakunya selalu baik karena sesuai dengan norma aturan yang sudah disepakati, sehingga selalu berperilaku menghormati dan menghargai orang lain. Nah, bagi siswa, apa fungsinya itu tata krama atau sopan santun? Itu perwujudan budi pekerti yang luhur yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan dari berbagai orang dalam kedudukannya masing-masing, seperti oleh orang tua, guru, pemuka agama maupun masyarakat umum. Oleh orang tua, Ibu yakin kalian sejak kecil pun sudah diajarkan bagaimana sopan santun ya. Ketika kalian di rumah ya, bagaimana orang tua itu pasti Ibu yakin semua orang tua kalian itu mengajarkan bagaimana kalian memiliki tata krama atau sopan santun. Nah, sekarang bagaimana nih penerapannya
Ya, penerapan tata krama dapat dilakukan di berbagai lingkungan kehidupan, di mana diantaranya di sekolah, di rumah, di masyarakat. Nah, bagaimana penerapan tata krama di lingkungan rumah? Itu berbakti kepada orang tua. Ya, wajib bagi anak itu menghormati kedua orang tuanya, berkata dengan baik, bentuknya dengan menyayangi dan mencintainya sebagai ungkapan terima kasih dengan cara bertutur kata sopan, lemah lembut, mentaati perintahnya, meringankan bebannya, dan menyantuni jika mereka sudah tua. Jadi kalian bagaimana nih berbakti kepada orang tua ketika di rumah? Ya, di antaranya kalian harus bertutur kata itu yang baik dengan orang tua. Ya, kalau anak sekarang itu biasanya kalau bicara dengan orang tua itu dengan nada yang tinggi. Ya, nah itu tidak baik. Misal nih, contoh orang tua kalian menanyakan kalian, misalnya, udah belajar belum hari ini? Nah, kalian jawabannya harus dengan sopan, tidak boleh dengan nada yang tinggi, karena kan orang tua juga menanyakannya dengan nada yang biasa. Ya, misal nih, nah udah belajar belum? Kamu tinggal jawab, sudah mah, sudah pak. Nah, tinggal begitu saja. Jadi kalian gak usah dengan nada yang tinggi. Nah, sudah belajar belum? Karena takut tidak kalian misalnya ketahuan tidak belajar, akhirnya kalian menjawab dengan nada yang sudah mah. Jadi kalian tidak perlu mengucapkan nada-nada yang tinggi, ya. Jadi biasakan dengan orang tua itu bertutur kata yang sopan, lemah lembut. Ketika kalian diperintah untuk membantu pekerjaannya, kalian tinggal ucapkan, iya mah, jangan, gak mau mah, saya capek, saya lelah. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tata krama di lingkungan sekolah? Ya, nah karena kita sekarang masih daring ya belajarnya. Nah, kalau misalnya kita tatap muka, diantaranya kita harus berpakaian sesuai dengan jadwalnya. Nah, perlu kalian ketahui di SMPN 2 Tuk Jambe Timur itu berpakaian seragamnya itu dalam waktu seminggu, setiap harinya ganti. Kenapa harus ganti? Karena pakaian tidak boleh dipakai berhari-hari, ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan. Misalnya hari Senin pakaian seragamnya apa? Yaitu memakai seragam putih biru. Nah, kalian gunakan seragam putih biru yang rapi, lengkap dengan atributnya. Apa saja atributnya? Ya, ada logo sekolah, kemudian ada nama, menggunakan sabuk, memakai dasi. Nah, itu kalian biasakan. Ya, jadi kalau kalian berpenampilan rapi, itu mencerminkan kalian punya tata krama yang baik. Ya, kemudian saling mengucapkan salam jika bertemu dengan siswa lain. Kemudian mengetuk pintu saat masuk ke kelas. Ya, berbicara dengan bahasa yang baik saat komunikasi dengan guru. Kemudian mentaati dan mematuhi perintah guru dan tidak membuat gaduh di dalam kelas, ya. Kemudian mempersiapkan diri segala sesuatu yang berkaitan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang dengan pembelajaran daring itu juga kalian harus punya sopan santun. Kalau dengan daring kan kita menggunakan media. Medianya apa yang kita menggunakan? Ya, misalnya kalau kita gunakan WhatsApp atau menggunakan Telegram, sebelum kalian masuk ke dalam grup Telegram itu, kalian biasakan ucapkan salam. Misal kalau kalian hadir online-nya terlambat, ya, ketika masuk grup kelas itu biasakan kalian ucapkan salam dulu, minta maaf dulu kepada gurunya, kemudian minta izin untuk mengikuti pembelajaran. Ya, jadi biasakan, jangan ketika masuk grup pembelajaran kalian selonong boy. Ya, jadi kalau kalian kesiangan, misalnya mulai PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu jam 7, kalian baru online atau baru hadir di grup kelas itu misalnya jam 7.30.
ya, karena kesiangan, ya, karena asik tidur, karena biasa libur sekolah nih, kalian harus bangun pagi lagi. Nah, kalau kalian kesiangan, ketika masuk grup ucapkan salam. Assalamualaikum Bu, maaf Bapak Ibu, hari ini saya terlambat masuk online, ya, dan saya minta izin untuk mengikuti PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, baru kalian silahkan, kalau sudah diizinkan oleh Bapak Ibu Guru, silahkan kalian masuk di pembelajaran jarak jauh. Nah, ketika di dalam penjelasan jarak jauh pun kalian harus ikuti aturan-aturannya. Misalnya ketika kalian bertanya, tidak boleh kalian berbicara seenaknya pakai voice note, ya, tapi kalian harus tunjuk jari dulu kalau mau bertanya atau kalian mau memberikan pendapat, silahkan, ya, kalian tunjuk jari dulu kepada Bapak Ibu Guru yang mengajarnya. Jadi belajar, ya. Demikian juga kalau kalian misalnya mau chatting dengan Bapak Ibu Guru, nah, silahkan kalian harus ucapkan dulu salam. Biasakan, ya, ketika kalian chatting dengan Bapak Ibu Guru atau komunikasi Bapak Ibu Guru lewat media handphone, nah, biasakan kalian ucapkan dulu salam. Nah, ya, kemudian selanjutnya tata krama di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana nih? Nah, berarti kalian harus bersikap ramah dan santun dengan warga masyarakat, juga berperan aktif dan positif dalam setiap kegiatan di lingkungannya, dan berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungannya di mana ia berada. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang punya tata krama yang baik, ya, yang punya akhlak yang baik. Ya, mudah-mudahan dengan kalian mengikuti materi tata krama ini, nah, kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, untuk selanjutnya, karena materi ini sudah Ibu jelaskan, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Bagaimana kalian setelah mempelajari tugas materi tata krama ini, apa yang bisa kalian lakukan? Nah, tugasnya apa? Di sini silahkan kalian berikan contoh tata krama di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakatnya melalui foto, ya. Kemudian fotonya kalian kirim ke grup kelasnya masing-masing. Contoh tata krama cukup kirimkan satu saja fotonya. Ya, selamat bekerja. Ingat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan selalu diterapkan. Demikianlah pembahasan materi dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.